Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia. Saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang remote access. Nah, di remote access ini ada beberapa pembelajaran. Yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH. Yang kedua ada konfigurasi telnet. Yang ketiga ada telnet dengan username. Yang keempat ada konfigurasi SSH pada router. Yang kelima ada konfigurasi IP address pada switch. Dan yang terakhir ada konfigurasi SSH pada switch. Kali ini kita akan belajar yang namanya remote access. Pada awal-awal kita tahu bahwa untuk meremote itu menggunakan kabel. Pada Cisco kali ini, kabel konsol itu atau buat meremote itu berwarna biru. Misalkan di sini kita akan cobain, kita masukkan yaitu satu PC. Kemudian di sini kita akan menyambungkan kabel konsol. Yaitu di router kita masukkan ke konsol, kemudian di sini masukkan ke RS232. Ini adalah port serial dari komputernya. Biasanya kan kita konfigurasi pada router. Ini kita masuk pada routernya. Lalu tab CLI. Di sini kita bisa konfigurasi. Nah, CLI ini hanya ada di Cisco. Di real device itu tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan dihubungkan pada komputer. Untuk meremote-nya kita buka PC. Nah, buka PC-nya, kemudian ke desktop. Setelah itu kita klik terminal, lalu oke, dan kita di sini bisa konfigurasi. Misalkan di sini kita ketikkan enable, kemudian enter, kemudian kita ketikkan konfigurasi terminal, kemudian enter. Itu untuk meremote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter ataupun bisa 1 meter. Nah, itu untuk kabel konsol. Untuk solusi seperti ini kita ada yang namanya telnet dan SSH. Apa sih telnet dan SSH itu? Nah, itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Nah, misalkan di sini di PC 13 ini jauh ke switch dan router. Nah, kita pakai telnet dan SSH agar bisa meremote-nya. Agar bisa meremote telnet dan SSH kita konfigurasi pada switch-nya atau pada routernya. Nanti menggunakan konsol, setelah itu bisa di-remote di manapun dan kapanpun. Nah, untuk meremote-nya kita butuh internet dan router atau switch-nya juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote dari manapun. Di sini kita akan mencoba praktik konfigurasi telnet dan SSH. Tapi sekarang kita akan mencoba konfigurasi telnetnya dulu. Nah, di sini caranya yaitu tinggal klik bagian routernya. Kita masuk pada mode Prevalence dan mode Global Configuration. Kemudian kita ketikkan yaitu line VTY 0 tanda tanya. Kenapa? Karena kita melihat dulu. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat ada 1 sampai 15. Nah, misalkan di sini kita pakai line VTY 02. Kemudian enter. Nah, untuk command line VTY ini artinya adalah untuk berapa orang yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, 0 sampai 2 itu artinya 3, ada 3. Setelah itu kita akan masukkan passwordnya. Ketikkan password. Misalkan passwordnya tuh pengen bebas ya, passwordnya mah apa aja. Misalkan di sini kita pakai passwordnya itu adalah admin. Kemudian ketikkan login. Setelah itu enter. Nah, komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu transport input telnet. Nah, kalau mau konfigurasi SSH tinggal kita ganti belakangnya ini menjadi SSH. Kemudian enter saja. Kemudian ketik exit saja, kemudian enter. Nah, sudah selesai. Itu untuk konfigurasi telnet. Di sini kita membutuhkan 4 command. Yaitu yang pertama ada line VTY, yang kedua ada password, yang ketiga ada login, dan yang terakhir ada transport input telnet. Sekarang kita akan coba di PC-nya.
klik misalkan di PC 12, kemudian di sini kita akan masuk pada telnet dan SSH. Nah, di connection type-nya kita di sini ganti dulu pakai telnet. Kemudian di sini hostname-nya, nah bebas ya, IP address-nya mau berapapun juga. Nah, kita bisa memakai yang ada di tulisan ini ya, di misalnya kayak 10.10.10.0. Tapi di sini ketikannya yaitu 10.10.10.1. Kenapa kita memakai yang IP aslinya atau yang di default gateway-nya, bukan memakai yang IP di bagian networknya. Kemudian setelah itu tinggal kita klik yang konekkan saja. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yaitu admin, password yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini juga jangan panik ya guys, kalau seandainya tulisan ini tuh tidak ada. Emang sengaja tulisannya tidak dimunculkan supaya aman gitu. Kemudian enter saja. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah masuk pada telnetnya. Kita coba masuk pada mode free VLANs. Nah, bisa dilihat sendiri sekarang kita tidak bisa masuk pada mode free VLANs karena di routernya kita belum setting security-nya. Kita akan coba setting di routernya agar bisa masuk pada mode free VLANs. Kemudian di sini masuk pada routernya. Nah, di sini kita masuk pada mode free VLANs di mode global configuration. Kemudian di sini ketikkan enable secret. Nah, passwordnya itu bebas. Misalkan di sini memakai sekolah.id. Kemudian enter saja. Kemudian kita balik lagi pada PC yang tadi, kita coba masuk pada bagian telnet lagi. Nah, di sini kita akan pilih tipenya masih dengan telnet dan di sini kita akan masukkan IP-nya. Misalkan di sini 20.20.20.1. Kemudian setelah itu kita tinggal konekkan saja. Nah, di sini ada tulisan password, kita akan masukkan password yang tadi pertama. Kemudian enter, kemudian di sini ketik enable, kemudian di sini masukkan password yang tadi baru saja kita buat di router tadi, yaitu sekolahan.id. Nah, di sini sudah bisa dilihat di sini kita sudah masuk pada mode free VLANs. Kemudian kita coba masuk pada mode global configuration. Kita tinggal ketik conf. Nah, bisa dilihat sekarang kita bisa nge-config. Nah, itu caranya untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini nggak usah memakai tab CLI atau harus memakai kabel konsol. Kita sekarang bisa memakai telnetnya untuk konfigurasi. Nah, tadi kita udah coba konfigurasi telnet dan mungkin beberapa orang mengira kalau telnet itu kurang secure karena hanya disuruh untuk memasukkan passwordnya doang. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Di sini masuk bagian routernya, masuk pada bagian CLI, kemudian di sini kita sudah harus dalam posisi masuk pada mode free VLANs dan mode global configuration. Di sini kita ketikkan yaitu username, bebas username-nya apa. Misalkan di sini aku akan pakai username admin 1 dan passwordnya itu admin 1. Kemudian enter saja. Setelah itu kita di sini akan ketikkan yaitu line VTY 0 sampai 2 seperti tadi. Kemudian di sini enter. Kemudian ketik yaitu login lokal. Nah, yang kemarin kan hanya login doang, itu disuruh masukkan passwordnya doang, tidak disuruh masukkan username. Nah, untuk login lokal ini disuruh masukkan username dan passwordnya yang tadi kita sudah bikin. Kemudian kita ketikkan, kemudian enter dulu, kemudian ketik yaitu transport input telnet. Nah, kemudian enter. Kemudian exit saja. Di sini kita akan coba pada PC-nya. Misalkan di sini kita pakai PC 13, kemudian masuk ke telnet dan SSH. Kemudian di sini typingnya yaitu masih dengan telnet. Misalkan di sini IP-nya juga kita masukkan yaitu 30.30.30.1, kemudian connect. Nah, di sini kita akan masukkan username-nya yaitu tadi admin 1 dengan passwordnya tadi juga admin 1, kemudian enter. Kemudian di sini kita masuk pada mode free VLANs yaitu enable. Kemudian di sini kita akan masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Kemudian di sini kita
sudah masuk pada mode freelance. Nah, di sini kita akan coba ketikkan konfigurasi terminal. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah masuk pada mode global configuration. Nah, itu adalah cara mengkonfigurasi telnet dengan username. Kali ini kita akan belajar konfigurasi SSH pada router. Kita coba klik routernya, masuk pada CLI. Nah, di sini di SSH ini ada secure. Nah, pertama kita ketik exit dulu, kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu crypto key generate RSA. Kemudian enter. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa please define a hostname other than router. Kita disuruh ganti hostname-nya. Jangan menggunakan nama router karena routernya itu sudah banyak yang pakai, atau by default-nya juga sudah router. Jadi nanti pasti bakal banyak yang pakai. Nah, di sini kita akan coba ganti hostname-nya, yaitu ketik hostname. Misalkan kita di sini akan pakai yaitu sekolahan. Kemudian enter. Sekarang kita akan coba ketikkan lagi yaitu crypto key generate RSA, kemudian enter. Nah, di sini dikasih tahu lagi bahwa please define a domain name first. Di sini harus kita bikin domain name-nya dulu agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi sebelum kita masukkan komen crypto ke generator RSA, kita harus setting dulu hostname-nya. Lalu kita setting juga domain name-nya. Langsung saja kita akan masuk konfigurasinya, yaitu ketikkan IP domain name. Nah, namanya ini bebas, boleh apa saja. Tapi di sini aku akan menggunakan yaitu sekolahan.id.com. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan ketikkan baru yaitu crypto key generator RSA, kemudian di sini enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan how many bits in the module. Untuk byte device-nya kita setelkan pakai yaitu 1024. Kemudian enter saja. Setelah itu kita sudah mendapatkan key-nya. Lalu kita konfigurasi transport input-nya yaitu sama kayak tadi, yaitu ketik line VTY 0, misalkan pakai 2 lagi. Kemudian enter. Kemudian di sini kita akan ketikkan lagi yaitu transport input SSH. Kenapa? Karena sekarang kita akan konfigurasi SSH. Tadi kan telnet ya. Kemudian enter saja. Untuk selesai konfigurasi SSH-nya, yaitu pertama kita harus setting hostname-nya dulu. Kemudian kita buat domainnya. Lalu kita akan masukkan crypto key generate RSA. Kemudian di sini kita masukkan 1024 karena rekomendasinya itu. Lalu di sini kita akan masukkan line VTY, kemudian ke transport inputnya jadi SSH. Nah, itu untuk konfigurasi SSH. Kemudian di sini exit saja. Nah, di sini kita akan coba langsung mengujinya pada PC, yaitu misalkan di sini kita pakai PC 11, di sini kita masuk pada telnet dan SSH. Di sini type-nya kita pakai SSH karena emang bukan di telnet lagi. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya yaitu 40.40.40.1. Bebas ya sebenarnya di sini IP-nya. Dan di sini username-nya kita akan masukkan yaitu admin 1 seperti yang tadi kita buat. Kemudian klik connection. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya yaitu admin 1 yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini enter. Di sini kita akan masuk pada mode freelance yaitu enable. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya yaitu yang tadi sekolahan.id.com, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode freelance.
Dan sekarang kita udah bisa mengkonfigurasi router pada komputernya. Itu adalah konfigurasi SSH. Kita akan coba konfigurasi IP address di switch. Misalkan di sini kita pakai switchnya di tengah. Ketuk si switchnya, kemudian masukkan pada CLI. Nah, setelah itu kita masuk pada mode VPN dan mode global configuration. Di sini kita masuk configuration dan kita masuk pada interface bilang 10. Sebenarnya bebas gak harus bilang 10, tapi sekarang kita pakai ini aja. Kemudian di sini masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10. Misalkan di sini pakai 90. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini di switchnya membutuhkan default gateway-nya agar bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Di sini kemudian kita ketik IP default gateway. Nah, di sini masukkan IP-nya, default gateway-nya yang pada VLAN 10, yang kayak kemarin yaitu 10.10.10.1. Kemudian enter. Setelah itu tinggal ketikkan exit kemudian enter. Nah, di sini misalkan pengen masukin juga VLAN 20 yaitu interface VLAN 20, kemudian enter. Di sini kita masukin IP-nya yaitu IP address-nya 20.20.20.90 misalkan. Sama seperti tadi tapi beda si networknya. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal masukin IP default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Kemudian enter. Nah, untuk mengeceknya di sini kita akan ketikkan yaitu do show IP interface brief, kemudian enter. Kemudian tinggal tekan spasi aja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kemarin itu kan VLAN 10-nya itu titik 1. Nah, sekarang ini VLAN 10-nya itu udah 10.10.10.90 dan VLAN 20-nya juga sama dan sudah berstatus yes manual up. Artinya sudah berhasil. Nah, itu adalah cara konfigurasi IP address-nya. Kita akan konfigurasi SSH pada switch. Kita pertama masuk pada switch-nya dulu nih yang di tengah. Kemudian klik bagian CLI. Kemudian ketik exit. Nah, di sini kita akan masuk ke mode global configuration. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan ketikkan yaitu caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu ketikkan crypto key-generate RSA. Tapi sebelum itu kita setting dulu hostname dan juga domain name-nya. Misalkan di sini hostname-nya itu pakai misalnya pakai SW sekolahan. Kemudian enter saja. Nah, di sini misalkan kita akan masukkan IP domain name-nya, yaitu misalkan IP domainnya itu swsekolahan.id.com. Nah, kemudian enter. Nah, baru sekarang kita akan ketikkan yaitu crypto key generate RSA. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu 1024. Kemudian enter saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan key-nya. Kemudian di sini kita akan masukkan yaitu username dan passwordnya. Misalkan di sini username-nya itu admin2 dengan passwordnya pun yaitu admin2. Kemudian enter. Setelah itu kita akan ketik yaitu line VTY sama seperti tadi yaitu 0 sampai 2. Kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan yaitu transport input SSH.
kemudian enter lagi. Kemudian ketikkan yaitu login lokal, kemudian enter. Nah, itu untuk konfigurasi SSH pada switch-nya. Lalu kemudian di sini kita exit saja. Nah, di sini kita akan coba SSH pada PC-nya. Misalkan di sini pakai PC 13, kemudian masuk ke telnet dan SSH, masuk ke type-nya itu SSH, yaitu kemudian masukkan IP address-nya itu 10.10.10.90 dengan username-nya tadi kita buat yaitu admin 2. Kemudian tinggal connect-kan. Nah, di sini kita tinggal masukkan password-nya yang tadi kita buat yaitu admin 2 juga. Kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita akan coba masuk ke pada mode preference yaitu ketikkan enable. Nah, di sini kita belum setting enable secret-nya pada switch. Nah, kita coba setting dulu yaitu ketik X dulu. Kemudian kita masuk ke switch-nya lagi. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu enable, exit dulu. Kemudian kita ketikkan yaitu enable secret. Misalkan di sini pakainya yaitu sekolahan ID. Kemudian enter. Setelah itu kita akan masukkan ke PC-nya lagi, yaitu tinggal kita X dulu di bagian switch-nya. Kemudian masuk lagi ke PC yang tadi. Nah, masuk pada desktop dan masuk ke telnet dan SSH. Kemudian di sini type-nya SSH. Misalkan di sini IP-nya kita masukkan yang 20.20.20.90. Username-nya yaitu sama seperti tadi yaitu admin 2. Tinggal connect-kan. Masukkan password-nya yang tadi yaitu admin 2. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan masuk pada mode preference yaitu ketik enable dan masukkan password tadi yaitu sekolahan.id. Kemudian enter. Nah, ini sudah masuk pada mode preference. Nah, itu adalah cara untuk melakukan konfigurasi SSH pada switch.